Ya betul. Waduh, Kristen sejak lahir tulang subi sampai pensiun belum pernah mendengar tentang the kingdom of God. Waduh, 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 waduh. Ya, sama teman-teman. Saya sudah Bu Sri. Sudah. Saya juga, Oke. Siapa yang saya sudah mengajarkan Abi? ajarkan. Saya Baru mulai? mengajarkan. Baru saja mulai? Sudah, sebelumnya sudah. Tapi saya kaitkan mungkin tidak seluas itu, tetapi saya kaitkan tentang hal kerajaan Allah itu adalah sangat penting berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan diri berkenan di hadapan Tuhan. Oke ya. Tapi jarang ada yang hukumnya apa aja ya. Karena ini kerajaan tuh dia punya hukum, ya, dia punya peraturan, dia punya budaya. Nah, itu yang kita belum pelajari secara mendalam, ya. Ya, mungkin. Oke, thank you. Thank you, Abi. Jadi sebagian besar malah sama sekali dari Kristen sejak tulang subi sampai pensiun belum pernah mendengar ini diajarkan, right? Baik, kalau gitu saya akan pelan-pelan, materinya cukup padat. Saya harap Anda bisa dengarkan dengan baik ya. Nanti direkam dan bisa di live kan ya. Oke, kita bicara dulu keselamatan atau salvation. Saya melihat beberapa dari teman-teman ketika bicara tentang keselamatan ya, kemarin ada beberapa yang mengajar, tidak pernah mengkaitkan ini dengan kerajaan sorga. Ya, tapi mengkaitkan ini dengan how we get saved going to the heaven. Sekarang kita lihat dulu, keselamatan atau salvation itu berasal dari kata soteria. Bahasa Yunaninya. Dari akar kata soter artinya savior atau juru selamat. Ya. Dan diambil dari kata soso, artinya menyelamatkan atau membebaskan. Nah, kalau kita bicara definisi etimologi katanya aja, ya, itu artinya penyelamatan, keselamatan, salvation, ya, atau pembebasan dari bahaya, dari kehancuran atau dari ancaman bahaya. Soteria ini juga sebagai sanctuary atau tempat yang aman dari bahaya. Ya, ini kalau kita bicara akar katanya. Nah, kata soteria atau salvation yang diterjemahkan sebagai keselamatan dalam Alkitab LAI kita, itu kira-kira ada 45 kali ya di dalam Perjanjian Baru. Ya, ini Anda lihat sendiri materinya nanti saya berikan. Lalu mempunyai pengertian apa kalau di dalam Alkitab kita? Itu artinya pembebasan, pemeliharaan, keamanan, keselamatan ya, pembebasan dari penganiayaan musuh, keselamatan jiwa karena Mesias, keselamatan sebagai milik semua orang Kristen. Kemudian juga keselamatan secara utuh, jadi full salvation ya. Yang di masa depan yang akan kita dibebaskan dari segala kutuk, dari segala sakit penyakit, ya, keselamatan penuh ketika Yesus Kristus nanti datang kembali, maka dia akan mendirikan yang namanya kerajaan Mesias, ya, yang kita sebut dengan kerajaan 1000 tahun damai. Nah, itu kita akan mendapatkan keselamatan secara utuh, ya. Nah, sebelum kita masuk kita mau lihat beberapa aja nih. Saya mau kasih Anda teman-teman beberapa aja kata soteria atau keselamatan dalam Alkitab. Anda tahu nggak bahwa di dalam mitologi Yunani itu ada dewi yang disebut dengan Dewi Soteria, yaitu Dewi Keselamatan. Siapa yang tahu? Soteria di dalam mitologi Yunani itu artinya dewi. Ya, dipersonifikasi sebagai seorang dewi, seorang perempuan di mana dia itu menyelamatkan, membebaskan dari musuh, dia tempat sanctuary. Biasanya dipersonifikasikan seorang wanita dengan rangkaian bunga, rangkaian daun di kepalanya. Siapa yang tahu itu? Nggak ada yang tahu. Oke, ya. Jadi kata soteria itu di dalam mitologi Yunani dipersonifikasikan sebagai seorang dewi. Ya, kalau orang Yunani mengenalnya sebagai Dewi Soteria, ya, atau Dewi Keselamatan. Nah, kata soteria karena ini berasal dari bahasa Yunani, maka ya, ketika ini masuk di dalam Alkitab, ini bukan bicara tentang mitologi Yunani, tapi ini bicara mengenai salvation dengan akar kata yang sama, yaitu savior atau juru selamat. Nah, sekarang kita mau lihat beberapa kata keselamatan yang ada di dalam Alkitab kita. Contohnya di Yohanes 4 ayat 21 dan 22. Ada banyak ya, teman-teman. Cuman saya mau beberapa saja. Contoh, ketika Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub ya. Yesus berkata, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab soteria atau keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi ingat ya, keselamatan itu datang dari bangsa
Yahudi, bukan bangsa Arab. Sekarang kita lihat lagi, Kisah Rasul 4 ayat 12. Ketika Petrus berdiri untuk berkhotbah ya, dia mengatakan, dan keselamatan soteria tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Soalnya ini sekalipun kita ada beberapa teman-teman ini sudah Kristen dari sejak tulang sulbi, tapi kalau baca kecepatan nanti nggak masuk. Saya ulangi pelan-pelan. Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan itu manusia, juru selamatnya, yang disebut Raja Mesias. Ya. Sekarang kita lihat lagi, Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Ini surat Rasul Paulus ya. Ini saya suka sekali nih ya, Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kemudian dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Ya, jadi firman kebenaran itu adalah Injil yang asli yang menyelamatkan kita. Kalau Anda dengar Injil palsu, Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Thomas, Injil apalagi macam-macam Injil palsu, ya, apalagi Injil dari Gua Hira, Anda nggak akan selamat. Jadi firman kebenaran itu Injil keselamatanmu, Euangelion Soteria, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita menjadi percaya, kita diselamatkan, kemudian kita dikasih meterai. Meterai itu artinya satu janji yang kuat. Ya, kita belum menerima sepenuhnya, tetapi kita sudah mendapatkan kepastian akan janji keselamatan itu. Ya, jadi Injil itu adalah Injil yang menyelamatkan. Ya, punya kekuatan dan kuasa untuk menyelamatkan. Dan Injil itu adalah seorang pribadi ya, bukan sebuah kitab yang turun ketika Isa masih nenen ya, seperti di dalam Quran, itu bukan Injil ya. Injil yang sejati yang bisa menyelamatkan adalah Yesus yang turun dari surga sebagai manusia ya, sang firman Allah yang menjadi manusia. Oke, kemudian di Ibrani 9 ayat 28 ini bicara mengenai Yesus sebagai imam besar, agung. Dikatakan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya lagi. Ini maksudnya kedatangan yang kedua, bahasa Indonesia nggak begitu jelas. Tapi kalau Anda baca versi bahasa Inggris ya, versi King James, in the second time, he was coming in the second time, jadi dia akan datang ya, kedua kali. Dia akan datang sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan soteria atau keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi sekarang ini kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita sudah mendapatkan janji kepastian, tapi keselamatan itu belum secara full, belum secara penuh. Ya, kita terima. Nah, ini hanya pendahuluan saja. Sekarang baru menu makanannya. Kita mau masuk ke main course, makanan utamanya. Tadi cuma appetizer ya, tadi cuma apa istilahnya? Makanan pembuka. Menu pembuka. Hah? Menu pembuka. Menu pembuka. Iya, good. Nah, kalau saya mengajar di kelas saya, Anda boleh komentar ya every slide. Ya, Anda bisa stop saya anytime. Jadi kalau saya agak beda dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin ya. Dari alfa sampai omega. Naga besar ini bicara apa? Bicara kuasa kegelapan, bicara kerajaan maut, sang penguasa kerajaan angkasa. Ya, itu visions bentuknya. Ya, kemudian Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga tua itu loh, bukan melawan naga. Itu bentuknya simbolisme, itu bahasa Alkitab. Ya, kita harus mulai mengerti ini. Nah, Bu, tanya dulu, Bu. Ya. Ya, itu sebelum dilanjut ya, itu kira-kira ada bedanya? Kok keputus suaranya? Kira-kira ada bedanya nggak antara kerajaan Allah dan kerajaan surga? Makasih. Kerajaan Allah dan kerajaan surga tidak ada bedanya. Ya, the kingdom of God
Kerajaan Allah disebut juga the kingdom of heaven. Dan bukan hanya prinsip kerajaan ini itu yang dipakai oleh para penulis Alkitab dari mulai Musa sampai Rasul Yohanes. Tetapi bangsa-bangsa lain juga mengenal ini. Bahkan kalau Anda pernah melihat video saya judulnya Yahweh dalam Sejarah Cina Purba. Bangsa Cina ya dari sejak Kaisar Kuning ya zaman kira-kira mungkin Kaisar Kuning itu kira-kira angkatan kelima dari Nuh ya atau generasi kelimanya dari Nuh. Jadi dekat sekali ya. Itu dia sudah mengenal yang mereka menyembah ya bangsa Cina sebelum datang Buddhism, Konfusianisme dan ism yang lain, mereka hanya menyembah satu Allah ya yang mereka sebut dengan Shangti atau Shangdi, yang mereka sebut dengan raja di langit. Jadi prinsip kerajaan ini teman-teman kita harus mengenal karena Allah itu dari Kejadian sampai Wahyu nanti kita lihat semua bicara kerajaan. Ya. Nah, ini di kitab Wahyu, Tuhan bicara lagi tentang the kingdom of our God. Jadi kerajaan Allah kita, betul? Artinya nanti, ini sangat penting, keselamatan soteria, ya atau full soteria, atau keselamatan yang utuh, tubuh, jiwa, dan roh, itu berkaitan dengan Basilia Theos, berkaitan dengan kerajaan Allah dan Mesiasnya. Lihat nih, selalu konsisten kerajaan Allah dan Mesiasnya. Nanti kalau kita lihat balik, hal ini konsisten. Ya. Oke, jadi saya mau bicara mengenai Wahyu 12 ayat 10 tadi, di mana keselamatan yang utuh itu bicara mengenai the kingdom of God atau kerajaan sorga. Karena itu belajar mengenai bagaimana kerajaan sorga dan bagaimana kerajaan sorga ini bekerja ya di dalam dimensi ruang dan waktu kita itu sangat-sangat amat-amat penting dan akan bisa mengubah hidup Anda. Ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kebanyakan gereja mengajarkan mandat Yesus itu apa? Kalau dulu kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kan begitu yang diajarkan. Alright. Jadi baptisan menjadi murid Kristus. Oke, selesai sampai di situ. Mereka nggak bicara lagi mengenai bahwa kita ini merupakan duta-duta besar kerajaan Allah. Bahwa kita ini anak-anak raja yang punya otoritas dan kuasa, ya kita disebut eklesia. Eklesia itu artinya duta-duta besar, ya suatu kumpulan orang-orang yang terpilih itu eklesia. Jadi kata eklesia itu kumpulan orang-orang yang terpilih, yang punya otoritas di dalam dominion atau daerah tertentu. Itu kata eklesia, ya yang kemudian diterjemahkan menjadi gereja. Kita berubah ya dari duta besar kerajaan Allah yang punya kuasa menjadi orang agamawi. Menjadi gereja yang tiap minggu datang menjadi orang-orang agamawi, menjadi roh agamawi yang melakukan ritual-ritual tertentu. Padahal Yesus tidak mengatakan berkumpullah kamu di dalam gereja-gereja, dalam gedung-gedung. Tapi Yesus mengatakan apa? Keluar, pergi. Ya. Jadikan semua bangsa muridku itu bicara mengenai rebut kembali kerajaan manusia, kerajaan Bani Adam dari tangan kerajaan maut. Dan masukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan surga. Maka yang dipulihkan pertama adalah bahasa roh. Ya, nanti kita lihat kenapa Kisah Rasul 2 itu Roh Kudus mengaruniakan bahasa ya kepada para rasul. Itu bukan tanpa arti dan tanpa makna. Ya. Nah, tetapi untuk kita bisa melihat sampai ke sana, kedalaman ke sana, kita mau lihat dulu mandat amanat agung Yesus. Ini Kisah Rasul 1 ayat 3. Ini beberapa kali saya juga ulangi kepada teman-teman ya. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia itu masih 40 hari masih ada di bumi. Ya, secara jasmania dia masih ada di bumi. Dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Ya, di 1 Korintus 15. Di Kisah Rasul 1 ayat 3, kepada para murid yang terpilih, ya kira-kira 500-an orang, Yesus itu menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab apa? Selama 40 hari ini banyak tanda membuktikan ini, artinya strong evidence. Ya, bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dengan tanda-tanda yang kuat. Ya, strong evidence bahwa dia hidup setelah dia mati, ya.
Sebab selama 40 hari, Yesus berulang-ulang. Dia menampakkan diri dan berbicara kepada para muridnya tentang apa? Pergilah ke gereja setiap minggu. Nyanyikanlah puji-pujian. Halo? Tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Kerajaan Tentang sorga. kerajaan Allah. Dia nggak bicara kamu harus become a worship leader. Nanti di gereja tolong ya alat musiknya diperbaharui. Nanti pakai lampu sound systemnya di bauku itu bassnya dijedor, jedor, 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 jedor. Dia nggak bicara kamu harus sholat ya 5 kali sehari. Jangan lupa sholat. Jangan lupa bersyahadat. Doesn't talk about it, ya. Dia nggak bicara mengenai hal itu. Dia bicara selama 40 hari berulang-ulang. Nah, kalau Anda lihat ya, Anda juga bisa belajar dari Berita Wahyu. Saya suka sekali itu ya. Kalau Tuhan ngomong sekali penting, Anda mesti dengarkan pakai kuping dengarkannya. Jangan pakai mulut. Kalau Tuhan bicara 2 kali, artinya important, artinya kamu harus perhatikan. Kalau Tuhan bicara 3 kali, artinya extremely penting. Jadi kata-kata itu bukan nggak selalu trinitas ya, teman-teman. Ya, sesuatu yang diulang 3 kali itu bicara extremely penting, very very important. Kalau dia bicara 40 hari, diulang-ulang. Berulang-ulang. Gitu. Selama 40 hari. Dia topiknya satu, khotbahnya. Yesus nggak khotbah tentang praise and worship. Dia nggak khotbah tentang nanti kamu disunat ya. Dia nggak khotbah tentang kamu dibaptis. Dia bicara mengenai the principle of the kingdom of God. Jadi ini sangat penting dan harus merupakan dasar ajaran gereja. Kalau Anda melihat Kejadian sampai Wahyu dengan prinsip kerajaan, Anda akan menjadi alat Tuhan yang sangat efektif. Anda nggak akan menjadi orang-orang agamawi yang tiap minggu hanya memenuhi bangku gereja. Anda akan menjadi garam dan terang. Anda akan menjadi duta besar yang efektif bagi kerajaan sorga. Bukan orang-orang agamawi. Kalau Anda tahu bahwa Anda diutus, sama seperti Yesus diutus datang dari sorga ke bumi, maka Anda diutus oleh Tuhan. Pergi. Jangan kumpul-kumpul. Pergi. Ya, jadi ini sangat penting. Sekarang kita lihat ya, kita perhatikan. Lukas 4 ayat 43. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus diutus untuk memberitakan kabar baik bahwa kerajaan Allah yang dihilangkan oleh Adam akibat dosa, itu kini turun kembali ke bumi. Disatukan kembali dengan dimensi kita. Ya, dan puncaknya nanti ketika dia datang kedua kali, maka kerajaan Allah, kerajaan sorga atau kerajaan Mesias itu akan turun secara penuh. Tadi loh yang di Wahyu 12. And now the salvation has come and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. Kerajaan Allah kita dan otoritas Mesiasnya. Ya, jadi ini sangat-sangat penting. Sekarang kita lihat, jadi Yesus diutus untuk memberitakan Injil kerajaan sorga. Makanya di dalam parabel atau perumpamaan ketika dia berkhotbah, selalu bicara, seperti apakah hendaknya aku umpamakan kerajaan Allah. Dulu kalau kita bicara kerajaan Allah, kita mikirnya sorga, mulu maunya cepet-cepet aja ke sorga. Ya, tetapi ternyata enggak. Ya, nah nanti kita lihat ya. Yesus datang sebagai utusan Bapa dari kerajaan sorga. Dia diutus masuk di dalam kerajaan Adam atau kerajaan manusia di bumi. Nah ini banyak orang yang tidak tahu bahwa Tuhan itu mendirikan kerajaan sorga dan kerajaan manusia. Dan dia diutus untuk menebus saudara-saudaranya, itu kita. Ya, dia diutus ke bumi untuk membebaskan kerajaan manusia, memerdekakan kita dari kerajaan maut. Setelah bangkit, Yesus menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa dan pemilik. Baik kerajaan sorga maupun kerajaan Adam sekaligus kerajaan maut. Ya. Apa sih artinya teman-teman ketika dia mengatakan beritakanlah Injil kerajaan sorga? Ada banyak orang, siapa mau ke sorga ikut Yesus.
Nah, dulu kan kita mikirnya gitu, engko nek mati aku masuk surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka, pilihannya cuma 2 loh ya. Enggak ada tengah-tengah. Ya. Surga, neraka. Aduh ikut Yesus wes ben selamat masuk surga. Kan pikirannya begitu. Tapi ternyata tidak. Nah, kita lihat ya, Yesus itu memberikan mandat ketika dia berkata, pergi, beritakanlah Injil kerajaan sorga. Dia itu memberikan mandat untuk menginvasi kerajaan Bani Adam, kerajaan manusia di bumi, untuk merebutnya kembali dari kerajaan maut, yaitu dari tangan penguasa angkasa, iblis dan malaikat-malaikatnya. Kita bicara langit kedua. Ya, itu adalah daerah dominion dari para iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, roh-roh teritorial kita bilang, ya. Dan memasukkan kembali kerajaan Bani Adam ke dalam koloni dan otoritas kerajaan sorga. Ya, Anda telan dulu. Kalau belum pernah dengar hal ini, Anda telan dulu pelan-pelan. Ya. Ketika saya merenungkan ini, ya teman-teman, saya bisa membaca konteks Taurat itu dengan lebih baik. Ya, ketika kita membaca kitab Yosua, ketika kita membaca Hakim-Hakim, kemudian sampai ke Rut, ya, kemudian sampai ke kitab Ester, terutama kitab Ester. Kalau kita membacanya di dalam konteks kerajaan, maka itu akan menjadi lebih jelas tentang rencana besar Allah atau grand design Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau Anda membacanya, pikirannya doktrin Trinitas, saya ning dindi pokoknya ketemu 3, Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi Anda melihat itu di mana-mana. Setiap kali melihat kata itu, Anda harus membacanya dalam kingdom atau kingdom mindset, saya katakan. Ya. Saya ini menggunakan istilah sendiri ini. Alkitab itu ditulis dalam konteks latar belakang kerajaan dan menggunakan bahasa kerajaan atau royal atau kingdom language. Dan herannya, ketika saya bicara dengan salah satu anak pendeta di sini, dia sekolah masuk di biblical salah satu biblical college, dia ikut yang ngajar profesor. Ya. Dan dia bilang begini. Anti, dia bilang, "Ya," gue bilang. Tahu nggak profesor itu ketika pertama kali dia membuka pelajaran Alkitabnya, dia berkata bahwa Alkitab ini ditulis dalam bahasa kerajaan. Buset, kok sama gue bilang. Ya. Jadi itu padahal yang ngajar udah S3 punya nih, ya. Nah, saya bilang berarti dia punya cara pandang yang sama. Jadi yang perlu Anda pelajarin itu adalah latar belakang budaya Musa ketika menulis kitab Taurat itu, pada waktu dia menulis kitab Taurat. Latar belakang para nabi ketika dia menulis kitab Taurat. Saya berkali-kali mengatakan, Musa ketika menulis kitab Taurat itu belum ada gereja. Baik Pak Calvinis, Reform, Injili, Karismatik, Pentakosta, GPDI, belum ada yang namanya Oneness, Saksi Yehova, Arianisme, Sabellianisme, apalagi Isme-isme. Nggak ada begitu-begitu. Ada yang Duitarian, Unitarian, Trinitarian, nggak ada. Pada waktu Musa menulis itu dia nggak mikir begitu. Allah kita ada 3 jejer-jejer duduk bareng. Enggak. Dia nggak mikir begitu. Ketika dia menulisnya di dalam bahasa kerajaan. Dia menggunakan royal atau kingdom language yang dimengerti bangsa Israel waktu itu. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu, itu merupakan satu grand design rencana Allah untuk memulihkan 2 kerajaan. Yaitu yang disebut kerajaan surga dan kerajaan Adam. Jadi Anda mesti tahu ini. Ya. Karena saya itu cara mikirnya, kalau saya itu mikirnya, ada orang yang mikir bottom up. Kalau saya mikirnya itu top down. Saya itu kalau mikir, saya itu bisa ngelihat garis besarnya dulu, baru saya detailkan. Ya, jadi kalau saya melihat sesuatu, misalnya saya melihat problem, saya melihat masalah, atau saya melihat peluang, saya itu mikirnya itu apa ya? Istilahnya tuh cara pandang helikopter dari atas. Jadi saya bisa melihat dulu garis besarnya, baru saya nanti detailkan gitu loh. Baru saya pilah-pilah kecil-kecil. Lah itu cara otak saya mikir. Tapi ada yang orang mikir tuh bottom up. Dia bisa lihat kecil-kecilnya dulu, baru diambil kesimpulan. Ya. Nah, ini Anda harus bisa melihat karunia yang Tuhan berikan di dalam diri Anda. Ya, kalau itu saya cuma bicara bahwa itu cara karunia Tuhan yang Tuhan berikan sama saya. Nah, sekarang kita mau lihat kembali, kalau tadi di Wahyu 12 ayat 10, dikatakan keselamatan yang penuh, soteria. Ya, soteria tadi bicara pembebasan, pemulihan.
keselamatan yang utuh, sanctuary, tempat yang aman, ya. Di Wahyu 12 dikatakan berkaitan dengan kingdom of God yang turun sehingga keselamatan secara penuh itu didapat ketika nanti Mesias memerintah secara penuh di bumi ini. Di bumi, bukan di surga, di bumi. Ya, kita harus back pada original plan of God in the Bible. Nah, saya mau balik lagi ke Kejadian 1 ayat 1. Ini tak ulang-ulangi terus. Ini ayat favorit saya, in the beginning. Ya. Atau berita Wahyu mengatakan in a beginning katanya gitu. God created the heavens and the earth. Nah, ini ayat favorit saya nih. Ya, diulang-ulang ini kok yuk maknanya dalam sekali. Ya. Kalau Anda bermasalah dengan Kejadian 1 ayat 1, Anda punya masalah dengan ayat ini, Anda tidak bisa terima, maka Anda akan bermasalah dengan semua ayat selanjutnya di dalam Alkitab kita. Ya, jadi Kejadian 1 ayat 1 ini very important. In a beginning, God created the heavens and the earth. Nah, sekarang kita lihat lagi nih ya. Saya pengen kita lihat, perhatikan kata ini, Bereshit. Kalau saya ngajar di sini, Bapak Ibu, saya ngajar Alkitabnya kadang pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia ya, yang untuk youth. Mereka bilang Bereshit ini ketawa loh, karena shit ini kan kadang-kadang dalam bahasa Inggris artinya jelek. Bereshit, mereka ketawa sekali. Nanti why you say Bereshit katanya, harus dipanjangin Bereshit gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Bereshit, in a beginning, created Elohim ya, et hasamayim ve et haaretz. Nah, saya mau Anda perhatikan kata Bereshit. Kita lihat dulu bagaimana pandangan Yahudi mengenai Bereshit ini. Ya, kata pertama di dalam Alkitab kita. Di dalam tradisi Yahudi, malam petang Sabat pertama ini juga disebut Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu artinya tahun baru. Tahun barunya Yahudi. Artinya kepala tahun atau permulaan tahun baru. Itu ketika Adam sudah diciptakan. Ya. Tetapi yang menarik, kalau Anda bicara Rosh Hashanah, ya, ini melambangkan Tuhan mulai memerintah sebagai raja di alam semesta, di dimensi ketiga kita. Rosh Hashanah itu melambangkan bukan hanya tahun baru, kayak kalau kita mungkin di Indonesia atau di lain-lain bilang, oh tahun baru dengan perayaan meriah dan sebagainya. Tapi kalau orang Yahudi enggak. Orang Yahudi itu dia punya makna. Tahun barunya itu artinya Tuhan memerintah sebagai. Nah, ini yang menarik. Lah, kenapa tuh? Ya, kenapa? Ibu ke-mute. Nggak ke-mute. Kalau di mute berarti saya lagi nggak ini, nggak apa-apa, saya mute sendiri ya. Oh iya, lanjut. Yang menarik ya, ada cerita begini. Ya. Dalam tradisi Yahudi, ketika Adam pertama kali membuka mata dan mempunyai kesadaran sebagai manusia, Adam itu langsung tahu bahwa Yod-Heh-Vav-He itu menciptakan alam semesta dan dirinya. Kalau di Islam gimana teman-teman? Ketika Adam membuka mata, dia langsung bersin ya. Hacing. Langsung kata pertamanya Pak, Alhamdulillah. Gitu kan ya? Benar nggak? Ya nggak? Iya. Tapi kalau di dalam begitu buka mata lihat Nabi Muhammad katanya. Iya, melihat nama Muhammad. Allah dan nama Muhammad di kursinya Allah gitu ya. Betul buka mengatakan ya, aku lihat nama Muhammad katanya. Iya, tapi dalam tradisi Yahudi enggak. Nah, saya enggak menganggap ini sesuatu yang fakta, tapi saya mau lihat maknanya, saya ambil maknanya. Di Midrash ya, itu dikatakan kata pertama Adam. Kalau di Islam kan hacing terus alhamdulillah katanya gitu kan. Tapi kalau di Midrash kata pertama Adam itu adalah Adonai Malak Olam Va'ed. Wah, keren. Masya Allah. Masya Allah. Adonai Malak Olam Va'ed. Artinya apa? Artinya apa? Coba dibaca di situ.
Pak Hendri, bantu saya Pak Hendri. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Wah, keren kan? Coba sekarang, kata pertama Adam, ya, itu keren mana? Hatching. Alhamdulillah. Tuhan segeralah selesaikan aku, ya kan? Jangan sampai matahari terbenam, gue belum selesai dibuat nih, kata Adam. Sama kata pertamanya Adonai Malak Olam Va'ed. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Mana yang mempunyai makna lebih dalam? Ada gila dong, Bu. Haleluya. Jelas dong. Ketika saya membaca ini saya bilang wow. Saya tidak mengatakan ini suatu, tapi saya mau ambil maknanya bahwa mereka ngerti ya, pertama kali Tuhan itu dia menciptakan suatu kerajaan. Dan Tuhan berkata begini, sekarang seluruh dunia akan tahu bahwa akulah raja. And God is very pleased. Dan Tuhan sangat senang. Ini ajaran para rabi. Ya, itulah sebabnya menurut para rabi, ini yang disebut Tov Meot. Tov Meot itu artinya sungguh amat baik. Yaitu Tuhan melihat segalanya baik yang dia ciptakan. Jadi hari lahirnya kemanusiaan atau hari lahirnya Adam, itu adalah hari pemahkotaan Tuhan sebagai raja alam semesta. Nah ini yang kita mau ambil intinya. Oh, jadi di dalam pandangan Yahudi, yang pertama kali Tuhan ciptakan, God created a kingdom. Tapi kalau Anda baca kitab Kejadian gitu aja, Anda nggak ngerti. Hari pertama jadilah terang, dan terang itu jadi. Hari kedua, apaan sih ini Tuhan memisahkan cakrawala, jadilah petang, jadilah itu. Hari ketiga Tuhan, hari keempat ada matahari, bulan, dan bintang. Untuk apaan sih ini? Nggak begitu ngerti Anda. Ya. Tapi ini saya kasih Anda pemaknaan yang lebih mendalam. Jadi ketika pertama kali God created the heavens and the earth, itu dia membuat satu kerajaan indah. Satu kerajaan in the earth. Dia membuat satu kerajaan di surga dan kerajaan di bumi. Ya. Anda mau kita kok stop recordingnya? Oke. Mereka tidak tahu ini. Jadi Islam dan Quran itu terputus dari agama Abrahamik. Ya, mereka tidak tahu kalau Abraham itu seorang raja. Saya tanya, mereka taunya Abraham itu nabi, betul? Betul. Padahal di dalam Alkitab kita Abraham itu juga raja. Saya bisa buktikan itu. Ya. Ayub itu seorang raja. Oke, kita nggak ke sana. Sekarang kita lihat dulu. Di dalam pandangan Yahudi kita kembali nih ke kisah penciptaan. Kembali lagi Kejadian 1 ayat 1. Ya, tadi ketika diakhiri dengan kitab Wahyu, kerajaan Allah turun, balik meneh. Nang kitab Kejadian. Di kitab Kejadian Allah mendirikan satu kerajaan. Ini kita mesti tahu. Dalam pandangan Yahudi, tujuan kreatif Tuhan menciptakan alam semesta, heavens and earth, dia menciptakan langit-langit, menciptakan surga, dimensi roh dengan dimensi earth, itu dimensi ketiga kita. Itu adalah membangun suatu kerajaan yang didasarkan pada hesed. Hesed itu artinya kasih ilahi. Ya. Nah ini menurut pandangan mereka seperti yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 89 ayat 2. Olam hesed ibaneh, artinya dunia ini diciptakan dengan kasih. Nah, hesed ini adalah kasih yang aktif di antara beberapa pribadi. Seperti api yang menyala-nyala, nyala api yang cemburu, kasih yang membara. Waduh, itulah sebabnya kita kalau mencintai seseorang, tai kucing rasa coklat ya. Kenapa? Karena saking sudah cintanya ini ya membara. Hesed. Jadi dunia ini dibangun didasarkan hesed, kasih yang menyala-nyala, kasih di antara pribadi-pribadi di dalam diri Allah itu, ya. Nanti kita lihat kasih di antara siapa. Ternyata Alkitab mengatakan kasih antara Bapa dan Mesiasnya, kasih antara Bapa dengan anaknya yang tunggal. Yang mana kasih ini dijalin dengan luar biasa oleh Roh Kudus yang menyalakan api cinta ini. Makanya ketika Roh Kudus turun atas kita tuh, langsung roh kita itu menyala-nyala. Begitu Anda kepenuhan roh, saya kasih tahu Anda ya, apa yang terjadi. Anda itu bisa melihat orang itu pengen meluk. Aku sampai heran. Anda bisa melihat orang itu penuh kasih. Anda bisa melihat kayak dunia itu baru. Ketika saya lahir baru, saya tuh bisa mandang tuh kok beda gitu loh dunia. Orang pengen tak peluki satu-satu.
I really love you. You know that Jesus love you? Tahu enggak kamu, Yesus sayang banget loh sama kamu. Jadi kasih itu benar-benar mengalir. Nah kalau Anda dibawa ke dalam dimensi rohnya Allah, yang keluar dari itu cuma gelombang-gelombang kasih seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 42. Gelombang-gelombangmu menerpa aku. Itu gelombang apa Bapak Ibu? Kasih. Jadi kalau Anda bertemu dengan Tuhan, itu dari dalam diri itu mengalir satu kuasa gelombang yang penuh kasih, yang menerpa kamu sampai kamu tuh, rohmu tuh bisa meledak, kalau rohmu tuh bisa menyala-nyala. Kenapa penuh dengan gelombang kasih itu aku enggak bisa cerita, kamu harus ngalami sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita lanjutin. Jadi alam semesta ini diciptakan dan ditopang oleh kesatuan kasih yang abadi. Ini berpandangan Yahudi loh. Padahal Yahudi gak percaya Trinitas, betul? Nah, Trinitas tak 3 Tuhan kayak gitu ya. Kalau Anda lihat kemarin si Rabbi Mins ngomong, we don't know what is Trinity gitu kan. Apa tuh Trinity, kita enggak kenal. Tapi mereka, di dalam pandangan mereka, alam semesta itu diciptakan bahkan uphold and sustains, artinya ditopang oleh kesatuan kasih yang abadi. Di antara realita apapun mereka namakan itu, pokoknya mereka menyatakan antara kesatuan kasih di antara pribadi-pribadi di dalam diri Yotevave itu. Atau realita konkret between the Godhead. Ketika saya membaca ini, loh, lah iki lah Yahudi ini wis Trinitas iki. Tapi mereka enggak begitu jelas, karena mereka enggak menerima Yesus sebagai Mesias. Tapi mereka percaya ini. Jadi dunia ini didasarkan pada kasih ilahi yang dicerminkan oleh kehidupan orang benar atau sadikim. Ini menurut pandangan mereka.